السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال تعالى في آية أخرى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. الآية صدق الله العظيم. Hadratul kiram, para alim ulama, sahabat para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat, para pengurus takmir musola masjid Baitur Rahim Kedung Asem Rungkut Surabaya, dan hadirin jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam yang ke-29 ini kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat melaksanakan semua rangkaian kegiatan yang ada di dalam bulan suci Ramadan ini dalam keadaan sehat walafiat. Harapan kita mudah-mudahan semua amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, tema kali ini adalah silaturahim. Pentingnya silaturahim yaitu untuk membawa ukhuwah Islamiyah. Para hadirin, bertepatan dengan malam ke-29 ini, kita hamba Allah Subhanahu wa taala untuk selalu diperintahkan, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk selalu mencari malam-malam kemuliaan ini. Malam-malam yang ditakdirkan hamba Allah Subhanahu wa taala ini untuk meniti kehidupan selanjutnya. Karena Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Qadr di sana dijelaskan adalah termasuk, yaitu tanazzal alaihimul malaikatu war-ruh fiha. War-ruh fiha ini yaitu malaikat Jibril diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengurusi urusan dunia maupun akhirat. War-ruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amr. Atas izin Allah, malaikat Jibril turun ke bumi ini untuk mengurusi segala urusan-urusan dunia maupun akhirat seorang hamba Allah. Oleh karenanya bertepatan dengan malam 29 yang terakhir daripada akhir Ramadan, termasuk akhir-akhir daripada bulan-bulan yang terakhir, hari-hari yang terakhir dalam bulan suci Ramadan, awakhirul akhir, kita dianjurkan untuk selalu untuk mencari malam-malam Lailatul Qadar. Ketika seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang beribadah ketika itu, pas pada waktu dia itu beribadah, bersedekah, melaksanakan iktikaf di masjid, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, inilah pas mereka itu urusan mereka insya Allah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meniti kehidupan yang selanjutnya ini selalu untuk beristiqomah, lurus dan kenceng untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena singkatnya, ketika seorang hamba Allah Subhanahu wa taala telah ditakdirkan mereka itu yaitu meniti urusan dunia maupun ukhrawinya itu lurus,
maka termasuk tanda-tanda mereka hamba Allah itu mendapatkan malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena para bapak, para ibu, maka di akhir-akhir dari finishing daripada akhir Ramadan ini, maka kita selalu terus memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana doanya? Setelah dituntunkan oleh Rasulullah, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Yang sebanyak-banyaknya. Intinya kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengampun. Para hadirin jamaah salat Isya dan tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Qadr Allah telah menjelaskan bahwa urusan-urusan yang ada di dalam dunia seorang hamba Allah Subhanahu wa taala tak henti-hentinya. Ketika mereka meniti kehidupan di dunia ini, mereka berpikiran dunia. Mereka bersikap yang ada di dalam dunia ini adalah senantiasa melaksanakan amal ibadahnya ini. Tiadalah semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kita meminta ini, meminta itu, karena ini, karena itu. Tetapi lurus mereka itu untuk menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata mencari ridho Allah. Oleh karenanya hari kalau sudah diridhoi oleh Allah, maka dunia dan seisinya ini akan katut. Ya, para hadirin, kita berusaha semaksimal mungkin untuk selalu beristiqomah, untuk melaksanakan ibadah yang kaitannya mumpung bulan suci Ramadan hablum minallah ini kita digodok, dididik menjadi hamba-hamba Allah yang muttaqin. Proses dari untuk meraih derajat yang muttaqin inilah melalui yaitu menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam bulan suci Ramadan. Pas ketepatan ketika malam ini adalah malam yang paling akhir, di ujung yang terakhir. Maka oleh karenanya kita tingkatkan meminta kita, berdoa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka luar dari Ramadan ini kita akan bersih dan suci. Oleh karenanya hadirin, ketika seorang hamba Allah Subhanahu wa taala berdoa kepada Allah, Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna, yang sebanyak-banyaknya, insya Allah akan mengabulkan doa-doa mereka hamba Allah, sehingga di dalam meniti kehidupan ini diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan umur panjang oleh Allah untuk beribadah terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin jamaah salat Isya dan tarawih yang dirahmati oleh Allah, yang kedua, Allah memerintahkan kepada kita jangan sampai lupa, yaitu seorang hamba Allah ini diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah ataupun zakat mal. Nah, lebih-lebih di zakat fitrah inilah seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang pada posisi di akhir daripada bulan suci Ramadan jangan sampai ketinggalan. Gunanya apa? Wa tuzakkihim biha wa sholli alaih, yaitu untuk membersihkan jiwa dan raga kita dari segala kotoran-kotoran dosa. Zakat fitrah tiada lain adalah membersihkan diri kita, kotoran-kotoran yang ada, dosa-dosa yang ada di dalam hati kita seorang hamba Allah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka solusinya yaitu bersifat sosialiti kepada sesama tetangga, sesama fakir miskin. Oleh karenanya diperuntukkan zakat itu innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin dan seterusnya. Yang paling afdal zakat itu, zakat fitrah itu diberikan kepada fakir miskin. Nah, oleh karenanya para hadirin, kita cari fakir miskin itu yang sebanyak-banyaknya untuk diberikan zakat fitrah itu. Para hadirin jamaah salat Isya dan tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, sebelum kita mengakhiri daripada bulan suci Ramadan ini, ya di akhir-akhir ini kita selalu meminta ampun kepada Allah, meminta maaf kepada Allah. Jangan terus kita meminta maaf kepada sesama manusianya,
tetapi kita lupa yaitu minta ampun kepada Allah. Jangan kita juga meminta ampun kepada Allah, kita lupa untuk meminta maaf kepada sesama manusia. Karena sebelum akhir kita ditinggalkan Ramadan ini, yaitu kita selalu harus banyak untuk saling maaf dan memaafkan. Oleh karenanya di ujung akhir daripada bulan suci Ramadan ini silaturahim. Ya, silaturahim ini juga sangat penting bagi kita, yaitu berkunjung ke sanak saudara kita, tetangga kita yang lebih dekat, bersilaturahim itu hanya meminta maaf sesama saling tetangga, sesama manusia dengan manusia yang lain. Inilah yang mereka nanti akan terbentuk suatu ukhuwah silahiyahnya, yaitu saling untuk bersatu dalam jamaah, bersatu dalam seserawun dalam masyarakat ini, yaitu guyub rukun dan lain sebagainya, sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang memiliki predikat la'allakum tattaqun. Para hadirin, inilah sebuah proses yang kita lalui selama di dalam bulan suci Ramadan ini. Oleh karenanya bersih diri kita, bersih harta kita, bersih dari segala dosa-dosa, baik itu kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada sesama manusianya, yang tak lebih adalah yaitu bersilaturahim kepada sesama tetangga kita untuk saling maaf dan memaafkan. Oleh hadirin, karenanya dalam kesempatan yang singkat ini kita berusaha, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan minta ampun yang benar-benar, sehingga kita menjadi hamba Allah yang juga bersifat hablum minallah dan juga hablum minannas melalui silaturahim yang kita tingkatkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.